Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Salah satu sosok berbicara dengan suara yang dalam, dan suara itu bergema di kehampaan yang sunyi sampai ke telinga semua orang yang berdiri di kedua ujungnya. Taisu 701 juga menoleh perlahan. Meskipun dia tidak tahu siapa yang berbicara saat ini, dia bisa merasakan keterkejutan di balik baju besinya ketika dia melihat pasukan yang perkasa. "Siapa Anda?" Tetapi bahkan dalam menghadapi situasi seperti Istana Dewa Berburu, Taisu 701 yang memimpin Taisu tetap acuh tak acuh. Karena tampaknya di mata Taisu tidak ada kekuatan di Istana Dewa Berburu yang dapat menimbulkan ancaman sekecil apapun bagi mereka. "Saya Suho dari Istana Dewa Berburu," dia berkata dan memperkenalkan diri tanpa ragu. "Istana Dewa Berburu?" Taisu 701 sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Lalu berbalik dan melihat tiruan Suho. "Omong-omong, saya ingin bertanya kepada Anda, Istana Dewa Berburu. Dikatakan bahwa orang Taisu saya datang ke sini setelah mendapat kabar dari Anda. Dan sekarang mereka semua telah jatuh ke dalamnya. Anda harus memberi kami penjelasan hari ini." Nada Taisu 701 mempertanyakan. Rupanya dia berpikir bahwa beberapa Taisu yang jatuh ke dalamnya pasti memiliki hubungan yang tak terhindarkan dengan Istana Dewa Berburu mereka. "Ini juga menarik. Menghadapi musuh yang begitu kuat, saya telah memberitahu Anda tentang Istana Dewa Berburu, tetapi tiba-tiba mengirim beberapa bajingan yang menyebabkan kerugian besar bagi Istana Dewa Berburu saya. Kuat, sepertinya tidak lebih dari itu." Suho menghadapi pertanyaan Taisu 701, tetapi dia tidak menyerah sama sekali, malah dia mendengus dingin. Begitu Suho selesai berbicara, kedua dewa Taisu berbalik perlahan, membidik mereka dengan mengesankan. "Saya akan mencari tahu siapa yang melakukannya pada kami, tapi sebelum itu saya tidak keberatan menghapusmu." Taisu 701 juga melakukan bagiannya, seolah mengandalkan dua kepala Taisu dan sama sekali tidak takut pada Istana Dewa Berburu. Menghapusku? Saya benar-benar tidak tahu di mana Anda Taisu memiliki keberanian untuk menjadi begitu sombong." Nada Suho dipenuhi dengan niat membunuh. Begitu kata-kata itu jatuh, ketika melihat kekuatan ratusan ribu pasukan meluap dari mereka, dan di tengah langit, formasi awan pengubah langit tiba-tiba muncul. Dalam formasi besar, mata besar digariskan oleh simbol, dan fluktuasi energi kekerasan menyebar darinya. Suho tidak berbicara omong kosong, karena dia tahu bahwa dia harus mendapatkan kekuatan dari mata orang-orang ini. "Jika tidak memiliki rasa hormat, maka Anda harus menunjukkan pedang Anda. Meskipun Anda dari Taisu, Anda mungkin tidak tahu siapa yang menghancurkan orang Taisu di hutan belantara abadi ini. Hanya Anda beberapa bajingan, seperti yang sebelumnya, bahkan tidak ada sampah yang tersisa." Kata-kata Suho bahkan lebih tanpa ampun, dan fluktuasi yang dipancarkan oleh formasi awan pengubah langit di atas kepalanya jelas menarik perhatian Taisu 701. "Kalian di sini juga untuk ini?" Nada Taisu 701 jelas tidak sekuat sebelumnya. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal. Terlebih lagi, jika Anda benar-benar ingin bertarung di Istana Dewa Berburu, kedua ujungnya mungkin terlalu tak terbayangkan. Itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi lebih dari 20 orang dari mereka diperkirakan dihancurkan sampai mati oleh pasukan ratusan ribu orang, belum lagi ratusan binatang buas. Tentu saja, yang membuat Taisu 701 merasakan ancaman sebenarnya
adalah pembentukan formasi awan pengubah langit yang mengembun di atas kepala Suho. Dan fluktuasi kuat yang dipancarkan oleh formasi ini mengejutkan Taisu 701. Taisu juga secara alami tahu bahwa di dunia nyata Xuanyin, Istana Dewa Berburu adalah kekuatan terkuat yang pantas menduduki peringkat pertama. Hampir semua kekuatan ditekan oleh Istana Dewa Berburu dan tidak dapat bangkit sama sekali. Karena Istana Dewa Berburu memiliki keabadian paling tinggi, sehingga bahkan Taisu tidak mudah memprovokasi Istana Dewa Berburu. Sekarang saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Saya harus segera merekrut orang yang lebih kuat atau pergi secepat mungkin, karena lebih dari 20 orang kematian tidak cukup. Kata-kata Suho masih tajam dan dia terus mendengus segera. Anda Istana Dewa Berburu memang memiliki modal, tetapi di depan Taisu, Anda bukan apa-apa. Lebih baik Anda berbicara dengan sopan. Taisu 701 sangat marah, dan kata-kata Suho tidak memberikan wajah apapun kepada Taisu. Setelah suara Taisu 701 jatuh, Suho melambaikan jubah lengannya, dan formasi pengubah awan langit mulai beroperasi lagi. Dan paksaan yang kuat menyebar hingga Taisu dan kerumunan. Saya tidak ingin terlalu banyak berurusan denganmu, Taisu. Tapi, apa yang baru saja aku katakan sangat jelas. Segera biarkan lebih banyak pembangkit tenaga Taisu maju, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk berurusan dengan yang ada di hutan belantara abadi. Suho menjawab. Setelah mendengarnya, Taisu 701 sepertinya sadar. Ketika datang ke Suho, itu bukan karena dia marah, tetapi mereka benar-benar tidak cukup kuat. Di dunia nyata Xuanyin, selain permaisuri, siapa lagi yang membutuhkan pertempuran sebesar itu? Taisu 701 juga cukup bingung. Mereka tidak memiliki banyak informasi tentang dunia nyata Xuanyin, jadi mereka tidak tahu. Seperti yang Anda katakan, Suho menjawab dengan dingin. Anda bilang ini permaisuri. Dia sudah lama jatuh dan semua orang di alam Xuanyin tahu tentang itu. Apakah Anda mengenal permaisuri? Bahkan jika dia telah jatuh, kekuatan yang tersisa masih dapat menghancurkan Taisumu. Saya tidak ingin terus berbicara omong kosong denganmu. Tunggu sebentar lagi. Kupikir bala bantuan Taisumu akan segera tiba. Suho merasa sedikit tidak berdaya. Bahkan ketika gelombang jubah di lengannya keluar, cahaya di mata besar formasi awan pengubah langit melonjak keluar, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan mengalir keluar. Sinar cahaya menembus kehampaan, membuat semua Taisu gugup. Namun, ketika sinarnya menembus kehampaan, ia tidak bergegas menuju Dewa Taisu, tetapi memburbadir menuju hutan belantara abadi. Duar! Dalam waktu singkat, itu diburbadir di depan kehampaan, dan kekuatan larangan yang kuat meledak. Tidak terkecuali kekuatan terlarang tak terlihat dari hutan belantara abadi, seperti penghalang yang kokoh. Sekali lagi memblokir serangan. Ayo bekerja sama dan menerobos. Suho menoleh ke Taisu 701 dan berteriak. Tetapi yang terakhir berhenti, tetapi tidak memilih untuk menyetujui Suho. Dukungan Taisu Anda akan segera datang dan pembatasan akan dilanggar. Saya tidak punya alasan untuk berbohong kepada Anda. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat segera mengkonfirmasi. Melihat Taisu 701 masih bangga, Suho berbicara lagi. Tentu saja, Suho melakukannya dengan sengaja dan formasi awan pengubah langit tidak meledakkan kekuatan sebenarnya. Sebenarnya dia mampu menembus batasan, tetapi alasan mengapa Suho tidak melakukannya pasti karena dia juga menginginkan Taisu untuk berpartisipasi. Namun, Taisu 701 jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan Suho dan segera mengkonfirmasinya. Baru beberapa saat kemudian, Dewa Taisu perlahan-lahan beralih ke hutan belantara abadi lagi. Mulutnya yang besar terbuka lagi dan energi mengalir di mulutnya
yang berlapis emas dan besi berkumpul dengan cepat di mulutnya. Kedua berkas cahaya itu juga melonjak dalam sekejap dan meledak menuju hutan belantara abadi pada saat yang sama. Ditambah dengan pancaran cahaya keemasan yang keluar dari formasi awan pengubah langit, dalam kehampaan yang gelap saat ini, 3 sinar fluktuasi yang kuat meledak ke arah kehampaan di mana hutan belantara abadi berada. Diiringi oleh serangan dari 2 dewa Taisu, meskipun kekuatan penghalang tidak segera runtuh, ia tidak dapat bertahan lebih dari sebatang dupa dan kemudian mendengar suara pecah dari kehampaan. Itu adalah suara keruntuhan total dari kekuatan pemblokiran. Itu rusak. 3 berkas cahaya tampaknya tak terbendung dan mereka langsung menembus ke dalam ketiadaan yang mengarah ke hutan belantara abadi. Pada saat yang sama, 3 berkas cahaya perlahan menghilang. Taisu 701 segera mengangkat jarinya dan melihat bahwa di tubuh Taisu, sisi seperti sisi itu benar-benar menjarah, dan ratusan di antaranya menjarah langsung menuju hutan belantara abadi. Melihat ini, Suho tidak menghentikannya, tetapi menyaksikan ratusan gurita memancarkan kilau baja bergegas menuju hutan belantara abadi. Begitu gurita ini mendekati hutan belantara abadi, mereka semua berhenti, lalu mulai bergetar, terbang tak terkendali, dan akhirnya bertabrakan satu sama lain. Meledak seketika, gurita ini tidak pernah memasuki hutan belantara abadi, mereka semua dikorbankan. Jelas, pemandangan ini mengejutkan Taisu 701 lagi. Meskipun mereka juga tahu tentang hutan belantara abadi, mereka tidak pernah menjelajahinya. Dan mereka tidak pernah berpikir bahwa tempat seperti itu akan sangat aneh. Sulit dipercaya, bahkan 8 cangkar Taisu tidak bisa mendekat. Sungguh aneh di sini. Ketika Suho melihat pemandangan ini, dia mencibir sinis. Saat ini dia hanya merasa itu terlalu kosong. Setelah melanggar larangan, hutan belantara abadi tidak dapat dimasuki. Karena itulah, Suho tidak segera memasukinya. Saat ini, masih ada aliran stabil menjarah dari kehampaan ke segala arah dan kemudian terintegrasi ke dalam ratusan ribu pasukan di antara istana Dewa Berburu. Tampaknya ada orang kuat dari istana Dewa Pemburu di seluruh alam Xuanyin, dan mereka semua bergegas secepat mungkin setelah menerima perintah pemanggilan dari istana Dewa Pemburu. Tentu saja, alasan mengapa Suho tidak segera bertindak adalah karena dia masih menunggu kedatangan pembangkit tenaga Taisu. Karena dalam pertempuran ini, bahkan Suho tidak memiliki kepercayaan mutlak untuk melawan permaisuri. Karena itu, Taisu harus terlibat sebanyak mungkin dalam pertempuran melawan permaisuri ini. Dengan cara ini, selain membuat pertarungan melawan permaisuri lebih kuat, korban dari Taisu yang berpartisipasi dalam istana Dewa Berburu pasti akan lebih kecil. Tetapi yang terpenting adalah untuk mengalahkan permaisuri dan kemungkinan untuk menang akan lebih besar. Melihat istana Dewa Berburu yang tidak bergerak, Taisu 701 juga segera memerintahkan untuk berhenti memasukinya. Karena dia baru saja memastikan bahwa Taisu memang telah mengirim bala bantuan tambahan dan sekarang dia sedang menunggu bala bantuan Taisu tiba. Tapi sambil menunggu, sinar cahaya yang tidak terhitung jumlahnya meledak dari ketiadaan yang terdistorsi seperti hujan tanpa peringatan dari hutan belantara abadi di ujung. Seluruh kekosongan bergema dengan suara dentuman sonik, dan berkas cahaya yang padat tidak hanya meledak ke arah Taisu, tetapi juga meledak ke istana Dewa Berburu. Rupanya, baik istana Dewa Berburu maupun Taisu tidak mengharapkan hutan belantara abadi akan mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Dan mereka tidak bereaksi untuk sementara waktu, hanya untuk melihat sinar cahaya meledak di tubuh besar Taisu, seperti pancuran, menyerang secara gila-gilaan. Tapi itu hanya sesaat. Sisi di tubuh kedua Taisu Senyi berubah menjadi gurita yang tak terhitung jumlahnya.
dan mereka langsung naik, memblokir serangan ini dengan tubuh mereka. Dan Taisu di sisi lain juga menderita akibat pengeboman untuk sementara waktu. Tetapi mereka semua segera bereaksi dan segera membuat pertahanan agar tidak menimbulkan banyak korban. Lagi pula, ada banyak yang abadi dalam ratusan ribu pasukan ini. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Tak satu pun dari kedua belah pihak mengharapkan hutan belantara abadi berani memimpin dalam menyerang ini secara langsung. Seolah memberitahu mereka bahwa hutan belantara abadi bukan pengecut. Menarik, bagaimanapun juga permaisuri adalah seorang permaisuri dan dia bisa mengendalikan seluruh hutan belantara abadi. Jika keberadaan seperti itu tidak ditangani tepat waktu, dia pasti tidak akan membiarkan istana dewa berburu saat dia jatuh. Suho bergumam pada dirinya sendiri. Taisu 701 di sisi lain dikejutkan oleh serangan mendadak ini. Serangan yang tampaknya jangka pendek barusan tidak lemah dalam kekuatan. Dia bisa menggunakan serangan seperti itu sesuka hati. Dan sekarang dia tidak lagi meragukan apa yang dikatakan Suho. Mungkinkah permaisuri yang dikabarkan masih hidup? Jika demikian, saya masuk dengan gegabah. Saya khawatir. Pada saat ini, beberapa orang yang berdiri di belakang Taisu 701 semuanya menarik nafas. Meski kekuatan mereka jauh lebih kuat dari Taisu 853 dan 817 yang masuk sebelumnya. Namun, di hadapan kekuatan absolut semacam ini, meski ada dua dewa Taisu, tidak ada jaminan mereka akan mundur sepenuhnya. Jelas, mereka baru menyadari mengapa Taisu 817 yang memimpin Dewa Taisu akan binasa di hutan belantara abadi. Keberadaan di hutan belantara abadi ini mungkin merupakan kejadian yang belum pernah mereka temui di alam Xuanyin. Namun, serangan hutan belantara abadi tampaknya tidak berhenti di situ. Setelah hujan sinar berakhir, awan besar kabut hitam keluar dari hutan belantara abadi. Seperti awan petir, itu hanya dalam kehampaan yang luas. Itu tampak mengejutkan. Baik Taisu dan Suho mengerutkan kening. Tampaknya hutan belantara abadi berencana untuk menyerang lebih dulu dan sudah melancarkan serangan terhadap mereka saat ini. Saat kabut hitam mengembun, sebuah bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari kabut hitam. Dan kemudian masing-masing bergegas menuju Taisu dan istana dewa berburu. Bahkan jumlahnya sangat besar. Dalam sekejap, mereka bergegas ke dua sisi secara terpisah. Merasakan fluktuasi kabut hitam. Semuanya mengandung kekuatan abadi. Dan kabut hitam hanya dapat dilihat ketika mendekati bagian belakang. Dan kabut hitam mengembun menjadi sekelompok sosok. Memegang senjata meski wajahnya tidak jelas, tapi itu mengandung niat membunuh yang kuat. Menghadapi serangan hutan belantara abadi, istana dewa berburu tidak mundur. Karena ratusan ribu pasukan bukanlah pengecut. Bahkan jika beberapa dari mereka dijarah, lebih dari 10 binatang buas semuanya tampak beres. Sekelompok pasukan yang bergegas keluar mulai bertarung dengan hantu kabut hitam ini. Dan suara jeritan segera terdengar. Ini bukan pertempuran biasa. Ketika situasinya berkembang hingga saat ini, itu telah menjadi perang skala besar. Tidak peduli seberapa kuat istana dewa berburu, selama itu adalah perang, akan ada korban jiwa yang tidak dapat dihindari. Di tubuh spiritual Taisu, gurita yang tak terhitung jumlahnya melesat dan sosok dari 20 atau lebih pembangkit tenaga Taisu juga bergegas keluar. Dan pada saat mereka menjarah, cahaya terbang keluar dari mulut besar Taisu dan melekat pada baju besi dewa palsu.